menindaklanjuti aksi kami hari ini, maka aksi-aksi selanjutnya akan kami lakukan. Setuju? Kami kalau perlu kami bawa masa 3 kali lipat. Setuju? Kenapa kami kurangi maksa? Karena ini kami masih mengurangi pandemi COVID. Tapi kalau kalian tidak menindaklanjuti aksi kami 3 kali lipat masa ke bawah, kalian akan dirodok kedua kalian. Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya tentu naranda mendengar kantor-kantor DPRD. Apa je kenal? Anak itu memeriah bermeriah mesra malik. Apa kenal? Ya tentu kita masyarakat penting. Sudah pikiran diri lagi. Saya punya pantun untukmu DPR. Ada yang mau oleh ikan hiu makan tomat DPR goblok. Revolusi, 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 revolusi. Di sana koruptor, di sini koruptor, di mana-mana ada koruptor. Di sana koruptor, di sini koruptor, di mana-mana ada koruptor. Ayo lawan sahabat, ayo lawan sahabat, ayo lawan sahabat, ayo lawan sahabat. Mas Aksi, tenang, kita damai. Itu kalau kedua apa benar-benar? Masuk kalau kedua memang tahu. Apa je kena? Tati. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat. Hidup buruh tani. Kita jumatan di gedung DPR sama-sama bersetuju. Yang imami ya ketua DPR. Kalau ketua DPR nggak bisa jadi imam, nggak pantas jadi DPR, betul? Kalau kalian tidak mau menemui kami, izinkan kami menggunakan fasilitas di sini. Setuju? Kami tidak akan keluar sebelum para elit-elit mendengar aksi kami, mendengar keluh kesah kami. Kami semua ini rata-rata anak buruh, anak petani. Kalian makan dari kerja keras bapak-bapak kami, dari ibu-ibu kami harum-harum, lalu nanti kami anak itu orang di tahu. Mas Aksi, semuanya duduk sambil kita Mas Aksi, duduk. Kita mamil. Kita minta duduk. Allahumma sholli
Sabar, sabar Mas Aksi, sabar, sabar. Polisi bukan lawan kita. Jangan anarkis. Mas Aksi! Mas Aksi, semuanya perhatikan! Hei, Mas Aksi. Mas Aksi! Saya adalah pimpinan tertinggi kalian sahabat-sahabat. Masa aksi tidak boleh anarkis. Sekali lagi kita datang ke sini aksi damai. Hanya minta kejelasan DPR. Kita tunggu sebentar lagi sahabat-sahabat. Tapi kalau sampai dewan kita tidak menemui kita terpaksa harus menggedor mereka sahabat-sahabat. Tapi dengan catatan kita pantang diterima di tempat ber-AC. Kami hanya mau dewan kita duduk di sini mendengarkan aspirasi kita. Karena sekali lagi kita ini adalah agent of change, agent of control sahabat-sahabat. Kita adalah penyambung lidah masyarakat. Kali lagi masa aksi tidak boleh lemah. Mahasiswa haram hukumnya lemah. Mahasiswa haram hukumnya takut panas. Mahasiswa haram hukumnya takut panas. Haram hukumnya takut polisi. Kita tunggu sahabat-sahabat. Kita tunggu wakil rakyat yang kita pilih, yang pas malam mau pemilihan mereka datang mengantarkan kita uang. Tapi kita tolak sahabat-sahabat, tidak boleh money politik. Kali lagi sahabat-sahabat, kita tunggu wakil rakyat kita karena di sini banyak masyarakat juga menyaksikan apakah benar dewan kita ini pro rakyat apa tidak. Dewan kita pro rakyat apa tidak. Dewan kita pro rakyat apa tidak. Nanti kita mengasah sahabat-sahabat. Kalau memang dewan kita merasa terlahir dari rakyat Indonesia, merasa terlahir dari rakyat, pasti mau menemui kita. Karena banyak dari dewan-dewan kita yang terlihat, yang terlahir dari kaum petani, sama seperti kita, sahabat-sahabat. Karena masyarakat jadi semuanya masa aksi tenang, tidak boleh anarkis. Sekali lagi masa aksi tidak boleh anarkis. Kita bersuara bagus-bagus, kita aksi damai. Kita pergerakan mahasiswa Islam Indonesia damai. Kita sambut dewan kita. Mari dewan, duduk semua, duduk. Kita dengarkan dewan kita yang sudah. Ya, dewan harus duduk sama rendah dengan kita. Bapak Dewan yang terhormat. Ayo kita sambut dewan kita dengan bacakan salawat taskir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askili zalimin fi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askili zalimin fi zalimin. Oke, Mas Aksi. Sekali lagi sahabat-sahabat, kita bacakan sholawat untuk mengetuk hati nurani dewan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askini zalimin. Mari sahabat-sahabat, kita dengarkan apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, diam sama sisi, diam. Dengan anggota DPR. Kita Silakan semuanya naik ke mobil, semua pengurus cabang. Cabang naik ke mobil, kecuali korban. Masa aksi merapat, pengurus cabang semuanya naik ke open cup. Kita bacakan tuntutan kita, apa maksud dan tujuan kita hadir di depan kantor DPR ini. Sekali lagi pengurus cabang semuanya masuk.
menyampaikan apa yang menjadi tujuan kami aksi pada hari Jumat 9 Oktober 2020 ini. Mohon catat dan pertimbangkan Bapak Dewan yang terhormat, yang kami tunggu-tunggu berpanas-panas terik. Hujan kami terus demi menemui Bapak yang terhormat. Mari kita dengarkan tuntutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Lombok Tengah kepada sahabat Siti Farido. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya, pemirsa, terlihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ikut duduk bersila di depan gedung kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada yang pertama Bapak-bapak kepolisian yang sudah mengawal kami. Sekali lagi kami dari awal mengatakan kepada bapak-bapak bahwa di sini kami aksi damai. Kami tidak anarkis karena kami terlahir dari organisasi yang beretika. Kita adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Lombok Tengah adalah mahasiswa-mahasiswa yang beretika. Jadi sekali lagi kami tidak anarkis. Sahabat-sahabat, kader anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Bapak Ibu masyarakat Indonesia, Bapak khususnya masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, izinkan saya membacakan tuntutan pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia kepada dewan-dewan wakil rakyat kita yang kita pilih dengan ikhlas sehingga bapak-bapak kita yang terhormat ini bisa duduk di tempat ber-AC. Itu semua karena rakyat Indonesia. Jadi bapak-bapak dewan yang terhormat pantang mengingkari, pantang tidak pro terhadap rakyat. Tidak boleh dewan perwakilan rakyat yang perwakilan rakyat namanya, tapi tidak peduli terhadap rakyat sendiri. Maka sahabat-sahabat, baik, tuntutan kami adalah menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, matinya nurani DPR dan pemerintah. Kalau sampai sahabat-sahabat undang-undang ini sampai ditandatangani oleh Presiden, itu menunjukkan memang betul dewan-dewan kita nuraninya sudah mati. Sahabat-sahabat, pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang oleh DPR RI pada Senin 5 Oktober 2020 telah menciderai masyarakat Indonesia, terutama buruh atau pekerja yang mestinya harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat kita. Pasalnya sahabat-sahabat, pengesahan RUU tersebut bisa dibilang dilakukan secara terburu-buru dan senyap. Undang-undang Cipta Kerja justru memfasilitasi keserakahan dan korupsi banyak investor hitam dengan bantuan oligarki. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, DPR dan pemerintah telah memfasilitasi kepentingan monopoli ekonomi korporasi dan oligarki yang dilegalkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Sekali lagi, bukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Undang-undang Cipta Kerja justru akan mengubah banyak tatanan kehidupan perekonomian daerah dan nasional, serta juga akan berdampak pada perubahan ekonomi keuangan individu rakyat. Selain itu, PMI, keluarga besar PMI se-Indonesia sangat kecewa karena sikap DPR dan pemerintah yang tidak peka terhadap kesengsaraan rakyat di tengah
sebagai korbannya, sahabat-sahabat. Justru membuat regulasi yang merugikan buruh dan rakyat Indonesia. Atas dasar itu, sahabat-sahabat, bapak-bapak kepolisian, bapak dewan yang kami hormati, bapak ibu Nini Mami Tiang, masyarakat Lombok Tengah, bersama segenap keluarga dan kader PMI Lombok Tengah turun aksi sebagai bentuk responsif dan kepedulian terhadap kepentingan Bapak Ibu semuanya, kepentingan rakyat Indonesia. Salam pergerakan. Adapun poin penolakan pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sebagai berikut. Mohon disimak Bapak DPR. Yang pertama, proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja melanggar prinsip kedaulatan rakyat sesuai pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mencerminkan asas keterbukaan sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Terlebih, pembentukan dan pengesahannya dilakukan di pandemi COVID-19 dan terkesan main kucing-kucingan dengan rakyat. Apalagi nanti saat pelaksanaannya bisa jadi rakyat akan diakali-akali dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, sahabat-sahabat. Yang kedua, proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak partisipatif dan eksklusif. Seharusnya proses pembuatannya dilakukan dengan para pekerja untuk menyerap aspirasi pihak pekerja yang diatur. Proses pembentukannya melanggar prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat sesuai pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mencerminkan asas keterbukaan sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tidak sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945 pasal 33 ayat 3 tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, bukan untuk kemakmuran rakyat asing, sahabat-sahabat. Yang keempat, PCPMI Lombok Tengah kecewa, sangat kecewa karena DPR dan pemerintah mengkapitalisasi sektor pendidikan dengan memasukkan aturan pelaksanaan perizinan sektor pendidikan melalui perizinan berusaha dan diatur lebih lanjut melalui peraturan pendidikan dan diatur melalui peraturan pemerintah. Hal ini terbuat dalam paragraf 12 Pendidikan dan Kebudayaan pasal 65 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kelima, PCPMI Lombok Tengah merasa miris karena DPR dan pemerintah akan memperkecil kemungkinan pekerja WNI untuk bekerja karena Undang-Undang Cipta Kerja menghapus mengenai kewajiban mentaati ketentuan mengenai jabatan dan kompetensi bagi para tenaga kerja asing. Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, TKA tenaga kerja asing akan lebih mudah masuk karena perusahaan yang mensponsori TKA tersebut. Karena perusahaan tersebut hanya membutuhkan rencana penggunaan tenaga kerja asing tanpa izin lainnya. Yang selanjutnya, poin penolakan kami adalah Undang-Undang Cipta Kerja menghilangkan poin keberatan rakyat mengajukan gugatan ke PT UN apabila perusahaan atau pejabat atau usaha negara menerbitkan izin lingkungan tanpa disertai AMDAL, sehingga undang-undang ini lebih berpihak pada kepentingan korporasi dan oligarki tanpa peduli terhadap kerusakan lingkungan dan kehidupan rakyat. Selanjutnya, PCPMI Lombok Tengah kecewa karena DPR dan pemerintah
pemerintah tidak pro terhadap rakyat kecil, khususnya buruh, sebab terdapat beberapa pasal-pasal bermasalah dan kontroversial yang ada di dalam bab 4 ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja, yakni pasal 59 terkait kontrak tanpa batas. Ini sangat sungguh menyengsarakan rakyat. Selanjutnya pasal 79 hari libur dipangkas. Pasal 88 mengubah terkait pengupahan pekerja. Dan pasal 91 aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 169 Undang-Undang Cipta Kerja menghapus hak pekerja atau buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja atau PHK jika merasa dirugikan oleh perusahaan. Dan itu semua dihapus, sahabat-sahabat. Yang terakhir, penghapusan pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang syarat pekerja, waktu tertentu atau pekerja kontrak. Dengan dihapuskan pasal ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka tidak ada batasan aturan sampai kapan seorang pekerja ini bisa dikontrak, dan akibatnya bisa saja pekerja tersebut menjadi kontrak seumur hidup, dan itu justru akan mematikan rakyat kita, sahabat-sahabat. Maka dari itu, Bapak-bapak DPR yang kami hormati, yang kami pilih dengan tangan kami sendiri sehingga Bapak-bapak bisa berada di tempat ini, maka sikap PCPMI Lombok Tengah menolak, PMI Lombok Tengah dan PMI se-Indonesia menolak Undang-Undang Cipta Kerja senada dengan PMI se-Indonesia dengan menyatakan satu, PCPMI Lombok Tengah menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena tidak berpihak pada rakyat kecil, sementara PMI sangat erat hubungannya dengan rakyat karena kita adalah bagian dari civil society. Selanjutnya, tuntutan kami adalah sikap kami PCPMI Lombok Tengah meminta kepada DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk mendukung penyampaian aspirasi warga pergerakan Lombok Tengah agar menuntut Presiden untuk tidak menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja karena menjadi undang-undang, meski secara otomatis tidak ditandatangani oleh Presiden, akan tetap menjadi undang-undang. Tetapi sahabat-sahabat, biarkanlah Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi undang-undang yang tidak tertandatangani oleh Presiden. Setuju? Dan selanjutnya, jika Bapak-bapak DPR, jika sikap dan tuntutan PCPMI Lombok Tengah tidak direspon dengan baik, tidak disampaikan kepada pemerintah kami, maka kami akan kembali lagi ke sini. Kami akan balik lagi ke tempat Bapak-bapak dengan masa yang lebih besar lagi, karena kader-kader PMI Lombok Tengah ribuan banyaknya. Maka kami akan datangkan kader-kader kami untuk menuntut jika tuntutan dan aspirasi kami tidak disampaikan oleh Bapak-bapak DPR. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak-bapak semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ibu mahasiswa, mari kita dengarkan jawaban dari kami minta Bapak DPR naik ke atas open cup biar rakyat Kabupaten Lombok Tengah juga tahu siapa wakil rakyatnya yang peduli terhadap mereka. masa tetap duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Adik-adik mahasiswa PC PMI Lombok Tengah yang sungguh-sungguh saya hormati dan bangga. Terima kasih Bapak. Bapak
Kapolres Lombok Tengah bersama jajarannya, saudara-saudara dari Pol PP, TNI, Semua berdiri supaya lebih jelas. yang sungguh-sungguh saya hormati. Pertama-tama kami mohon maaf bahwa kami sedikit terlambat menerima adik-adikku yang tercinta. Karena kami di dalam gedung tadi ada sidang paripurna berkaitan dengan kebijakan umum dan prioritas lakon anggaran sementara APBD tahun 2021 yang juga sama pentingnya untuk kemajuan daerah kita atas Duhu Trasna. Terima kasih kami sampaikan atas kedatangan adik-adik di gedung DPRD yang cukup megah, yang adalah milik adik-adik sendiri. Ini mahasiswa. Terima kasih pula kami sampaikan kepada jajaran TNI, Polri, Pol PP yang telah menjaga aksi ini dengan tertib dan aman. Kemudian tentu saja tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh adik-adik. Sebagai tanggung jawab moral lembaga DPRD Kabupaten Lombok Tengah, maka apapun tuntutan adik-adik, apapun aspirasi adik-adik yang telah disampaikan akan kami tindak lanjuti. Berikan kami kepercayaan, berikan kami kesempatan untuk menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi adik-adikku. Terus terang, kami harus jujur di tengah-tengah Anda. Undang-undang Cipta Kerja tersebut belum kami baca dan belum kami maknai secara utuh. Namun apresiasi kepada adik-adik yang telah mempelajari, yang telah mengkaji isi daripada undang-undang tersebut. Untuk itu, berikan kami kepercayaan, berikan kami kesempatan untuk menindaklanjuti aspirasi-aspirasi tersebut. Untuk itu, melalui kesempatan yang sangat bahagia ini, sangat baik ini, kami perintahkan saudara Sekwan DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk membuat surat detik ini pun juga kepada Presiden Republik Indonesia untuk memenuhi tuntutan adik-adik. Saudara-saudara DPRD Kabupaten Lombok Tengah, kami mohon izin untuk kita memberikan kepada Pak Sekwan atau Kepala Bagian Persidangan untuk membuat surat kepada Presiden Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai untuk mendengarkan aspirasi adik-adik yang telah melakukan pengkajian-pengkajian, yang telah melakukan pendalaman-pendalaman terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin karena ini hari Jumat, kita harus melakukan ibadah ke masjid masing-masing. Kemudian saya berharap supaya aksi ini tetap damai, dan kepada adik-adikku kami mohon untuk kembali ke rumah masing-masing dengan sehat, sejahtera dan selamat. Biarkan kami di sini akan membuat surat. Tapi apabila adik-adik mau menunggu, mari kita bersama-sama untuk bagaimana untuk menarasikan sebuah surat yang akan kirim kepada istana. Sekali lagi kami perintahkan kepada Sekwan untuk membuat surat. Apakah adik-adik akan menunggu? Bagaimana? Atau kami minta perwakilan 4-5 orang untuk kita sama-sama nanti disaksikan oleh adik-adik untuk kami menandatanganinya. Bagaimana? Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Terima kasih. Yang dulu Mas Aksi, kita tidak boleh terlalu percaya. Benar. Kita harus menuntut bukti. Dalam waktu kurang lebih 24 jam. Kalau tuntutan kita tidak ada perubahan, maka kita akan menyusun aksi susulan. Setuju? Karena DPR ini terbiasa bermulut manis, sahabat-sahabat. Jadi kita sebagai mahasiswa harus mengontrol itu. Baik sahabat-sahabat, tadi sudah kita dengarkan penyampaian dari Dewan Perwakilan Rakyat kita.
Jadi sahabat-sahabat, saya ingin tanya kepada sahabat-sahabat, apakah setuju kita akan menunggu atau kita minta DPR yang mengantarkan ke sekretariat kita, gimana? Kita dalam jangka waktu 2 jam saja, kalau surat tersebut tidak jadi, kita minta DPR untuk mengantarkan surat tersebut ke sekretariat. Sudah? Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia. Apa dong? Oke, baik Mas Aksi, kita atur barisan lagi, kita buat dengan damai. Setuju? Mari kita nyanyi. Tangan terkepal dan maju ke muka. Inilah kami Indonesia, satu barisan dan satu cinta, pembela bangsa penegak agama. Ya pemirsa, adik-adik dari PMII atau Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kabupaten Lombok Tengah masih melancarkan aksinya walaupun sudah ditemui langsung tadi oleh Bapak Kepala DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Mereka memutuskan untuk menunggu sampai nanti bukti dari surat yang dilayangkan ke Presiden akan mereka terima. Mas Aksi, satu keyakinanku, inilah kami Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa, putra bangsa bebas merdeka, tapi pada maju kita. Sama ketua komisariat dan rakyat tolong hadir masa-masanya supaya tetap dalam tren. Sahabat cabang, senior, sahabat bergerak dan tolong. Terlihat pagi hari ini Bapak Esti Kapolres Kabupaten Lombok Tengah juga turun langsung ke lokasi. Ya, inilah adik-adik kita yang akan mewakili teman-teman dari PMII untuk masuk ke gedung DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
Biar saya foto momen yang romantis ini, Pak Esti. Ya pemirsa, beginilah situasi hari ini, masih kondusif dan aman terkendali. Sembari menunggu teman-teman atau adik-adik kita dari PMII cabang Lombok Tengah yang dipersilahkan masuk ke dalam gedung DPRD pagi hari ini. Saya akan kembali lagi nanti untuk melaporkan hasilnya. Gak ada lebih ada ya? Kepala lampak Pak, mundur.